Halo, selamat siang. Eh, Kali ini kita akan membahas apa namanya ini? Kita akan membahas peringkat-peringkat dan juga kenapa reward turun setelah kita naik peringkat ya. Dan kemarin sudah saya tanya-tanya di grup-grup juga kenapa, dan saya juga pelajari sendiri juga, dan akhirnya saya sendiri sedikit paham. Eh, jadi baiknya saya share ini ke teman-teman biar biar nggak merasa ngapain lah, eh, capek untuk upgrade gitu, tapi reward malah turun gitu. Nggak seperti itu ya sebenarnya ya teman-teman. Reward kita di sini sebenarnya bisa naik bisa turun. Kalau kita jual-jualin ini ya, jual-jualin alat mining kita bisa turun kayaknya. Dan kemungkinan dari silver 3 kayak punya saya sekarang ini baru naik kan, punya saya bisa turun. Kemungkinan kayak kayak gitu, cuman saya belum pernah ya kalau untuk nurunin, malah saya lebih ke naikin masalahnya. Dan di sini kenapa kita rewardnya turun, kita bisa lihat di sini. Saya kan difokuskan ke BTC ya, kita lihat, dan di sebelumnya juga BTC. Untuk silver 2 itu rewardnya, blok rewardnya 0,05 kali terus 271 BTC, itu 271 Satoshi ya. Dan di sini juga dipengaruhi, meskipun di sini agak besar 271 BTC, meskipun juga agak besar, di sini tergantung peringkat juga ya. Untuk silver 2 dia kan ada 6.931 user. Dan di sini kata temen di grup sebelah itu pengaruh juga kalau kita baru naik di silver 2 itu rewardnya kecil. Jadi misalkan berapa PH gitu ya, kan ini targetnya 200 PH. Kita naik 200 PH itu nanti rewardnya sedikit naik gitu. Kalau dinaikin ke 300 PH 400 PH itu sedikit naik, terus naik kayak gitu. Jadi reward yang paling gede itu setelah mencapai hampir naik ke 500 PH ya, hampir mencapai ke silver 3 kayak punya saya kemarin. Video sebelumnya itu kan hampir mencapai 500 PH, itu lumayan gede rewardnya. Dan tadi saya baru naikin tadi siang, tadi jam berapa ya, jam 1-an lah tadi saya naikin, dan baru terverifikasi naiknya barusan ya. Ini udah agak sore sebenarnya, ini udah lewat jam 3 sore, jam 15 ya. Dan saya udah naik ke silver 3 dan di sini kita bisa lihat blok rewardnya emang turun ya, 0,05 kali terus 179, jadi 179 Satoshi ya. Kalau BTC kan pecahan kecilnya itu dibilang Satoshi, jadi cuman 179 Satoshi, jadi emang lebih kecil dari silver 2 untuk rewardnya, dan juga pengaruhnya di rankingnya juga nanti ya. Saya baru naik, baru 500 PH. Kita bisa lihat di sini my powernya cuman 501 PH ya. Di sini saya fokuskan di BTC, dan seperti itulah reward punya saya kecil banget. Di sini kita bisa lihat 0,16 Satoshi. Jadi per ini
Maaf ya, maaf, ini sepertinya block rewardnya, maksudnya per harinya ya, block reward per hari. Jadi ini dibagi-bagi 4.640 user. Jadi di sini cuman kita kebagian 0,16 satoshi ya. Jadi untuk hariannya kita bisa lihat hariannya untuk yang kemarin sebelum saya naik. Nah, di sini cuman dapat 0, berapa kali ini? 1 2 3 4 5 6. Jadi 0,648 BTC. Coba kalau kita ke rupiahkan ya, Bitcoin to EDR. Jadi perharinya saya cuman dapat 800 rupiah ya, 800 rupiah, hampir 900 perharinya. Nah, kalau kita naikkan lagi mungkin juga naik juga ya, tapi untuk di silver 3 ini turun, kemungkinan saya akan turun juga penghasilannya. Jadi dari 800 rupiah kemungkinan turun ke 500 sampai 700 rupiah. Nah, dan kalau untuk di gold 1 itu sudah naik lagi ya, rewardnya 0,255 BTC. Coba lihat di sini masih lebih besar di silver 2 ya rewardnya ya. Tapi jangan putus harapan teman-teman, kita harus tetap push akun sampai powernya gede ya, tapi jangan curang. Kalau ketahuan curang kita juga kena banned ya. Dan di sini setelah kita lihat rewardnya gold 1 0,005 kali terus 255 BTC. Terus di sini juga kalau gold 2 0,05 kali 616. Di sini sudah mulai lebih ya dari silver 2. Jadi semakin tinggi kita di peringkatnya, semakin besar penghasilan kita. Nah, dan power kita juga harus dinaikin terus ya. Dan kemarin saya sudah survei di teman-teman pemain juga, tanya-tanya lah, bukan survei ya, tanya-tanya ke teman-teman pemain untuk untuk di gold 3 ini 5 EH ke atas ini penghasilan kita sekitar 100 ribuan katanya ya. Cuman saya sendiri kurang terlalu paham, soalnya belum sampai kita ya ke sini. Sekitar 100 ribu per hari katanya kalau udah di atas 5 EH. Cuman bisa saja nggak sampai, tergantung koin yang kita mining ya. Dan juga target kita naikin ya, untuk bisa naik lebih cepat harus ikut event-event. Contohnya ada event seperti ini, race turnamen. Nah, tapi di sini race turnamennya by 1 RLT. Jadi kita harus beli RLT, tapi di sini beli RLT mahal ya. Jadi mending kita tunggu yang lainnya aja. Soalnya setiap minggu pasti ada event-event, dan race turnamen juga ada untuk game, dan juga ada untuk bakar-bakar. Kemarin sudah ada yang bakar-bakar ya, yang minggu kemarin. Jadi bakar-bakar alat mining, rak atau apalah, nah, itu bakar-bakar juga, tapi banyak yang rugi katanya. Jadi kalau untuk pemain-pemain baru kayak kita, jadi jangan ikut yang bakar-bakar lah ya, itu pasti rugi.
Tapi sebagian kecil itu ada juga yang untung, cuman yang untuk pemain baru janganlah ya. Udah capek-capek kita ngumpulin alat mining malah dibakar kan sayang banget, mending kita tungguin aja. Untuk saya sendiri kenapa saya fokuskan mining Bitcoin, karena mining Bitcoin ini selain Bitcoin itu kan major istilahnya ya, major coin ya istilahnya, dia emaknya koin-koin yang ada sekarang ya. Dan sampai saat ini saya belum WD karena kalau ada event-event saya masih tuker-tukerin nih. Di sini contohnya kemarin, di sini saya belikan RLT pas ada event kemarin. Jadi buat ngejar event, buat ngejar alat mining ya. Jadi untuk saat ini saya masih belum WD, soalnya masih kejar alat mining terus. Target saya minimal lah di gold 3 lah ya target saya. Jadi 5 EH ke atas lah ya. Itu target saya. Dan untuk pemain yang di bawah gold itu emang berat untuk naikinnya, karena bonus powernya kecil masih ya. Kayak punya saya masih 166. Tapi semakin kalian naik bonus power kalian dapat, misalkan dapat satu PH itu contohnya alat miner dapat 1 PH nih. Contohnya ini ya. Contohnya ini dapat triple trouble, dapat 1,2. Anggaplah 1 PH nih kayak tadi. Itu ditambahin bonus power nanti ya 166%. Jadi anggaplah 1,5 ya, 1,5% lah ya dari power yang ada. Bukan persen lah. Kalau 100% di sini hitungannya 2 kali lipat. Jadi 2 kali lipat lebih lah ya. Misalkan 1 PH jadi bonus ditambah bonus jadi 2,6 lah ya. Ini ya kan 166%, 2,6an lah ya, dari 1 PH jadi 266%. 266% mah 166%. Jadi 2,6 PH jadinya kita dapatnya seperti itu. Jadi semakin kita besarin bonus powernya, itu semakin besar juga pendapatan kita. Jadi jangan menyerah duluan ya. Jadi lebih cepat naiknya setelah kita di atas 100% lah ya. Untuk bonus powernya akan lebih cepat. Tapi jaga-jaga kalian jangan main curang lah ya untuk jual beli RLT atau apa. Itu resiko banget. Bukan saya nggak bolehin, cuman banyakan itu kena banned ya. Saya sendiri udah pengalaman kena banned masalahnya. Jadi bagi yang pemula lebih baik jangan, kalau mau jaga akun ya. Main jujur aja, ini nggak lama kok, ini saya main baru 3 bulanan udah nyampe 500 PH. Jadi kita santai aja main, ambil event-event yang menurut kita bisa dikejar kayak gitu. Jangan ngoyo juga, karena ini mainnya game untuk jangka panjang. Kalau saya sendiri ngejar event quest harian ya, event quest harian seperti ini
karena rewardnya juga ada miner, ada RST, dan RST sendiri udah saya jelasin kemarin ada di season store. Untuk digunakan di season store ini buat beli part-part, bisa untuk upgrade ya, upgrade miner, dan juga bisa beli alat miner. Di sini udah ada yang 4 PH 1%. Dan di sini juga untuk bulan untuk season kali ini juga untuk 750 udah dapat 1,2 minimalnya nih ya. Jadi jangan buat beli inilah, kalau nggak mau kejar event harian nggak usah belikan apa nih alat-alat untuk upgrade, biarin aja dulu. Jadi fokuskan ke di sini. Jadi siapa tahu dapat yang 40 PH, lumayan kan, terus ditambah bonus miner kalian 40 PH dapat bonus 166, jadi 80 tambah 2, jadi sekitar dapat 100 PH ya kalau kalian dapat yang 40 PH. Bisa lebih aja, nggak tahu hitungan, saya nggak terlalu nggak terlalu paham ini 100% berapa nggak terlalu paham juga hitungannya, tapi sekitar segitulah ya, sekitar 100 lebih lah kalian dapatnya kalau dapat yang itu. Jadi fokuskan RST. Tapi kalau kalian sendiri cuman mining di RST, kalau menurut saya itu agak rugi ya. Kemarin saya coba mining RST sendiri. Kita lihat di sini saya sempat mining RST, income stat, RST untuk kemarin tanggal berapa ya, untuk tanggal 28 kalau nggak salah. RST coba kita lihat, 28 apa berapa lupa saya. Aduh, SMS promosi pinjaman mulu, giliran mau pinjam itunya gede ya. Tanggal berapa ya, tanggal 2, anggaplah tanggal dari 15 lah ya, ganti ke 15. Nah ini kita lihat di sini dari tanggal 2000 September, cuman dalam sehari, untuk sehari cuman dapat 20 PH ya, 20 RST ya. Kita lihat di sini cuman sekitar 20, paling tinggi nih tanggal 24 dapat 25 RST. Itu udah mentok. Padahal kita bisa dapat kalau kita main fokus nih ya, main semua gamenya ini sudah beberapa jam lah ya, kita bisa dapat sekitar 100 RST ya. Nah, dan untuk koinnya kita fokuskan ke salah satu koin aja, misalkan mining di Bitcoin atau apa ya, seperti itu. Nanti kalau ada event bisa ditukar ke RLT, soalnya RST sendiri nggak bisa ditukar. Fokuskan seperti itu aja untuk koin-koin aja. Jadi nanti kalau ada event-event tertentu bisa ditukar, bisa dijadikan deposit lah ya untuk koin-koin ini biar dapat alat mining yang lebih gede. Salah satu contohnya ada event puzzle kayak kemarin. Event puzzle ini ada tasnya tukar 1 RLT gitu, tugasnya seperti itu. Jadi salah satunya seperti itu, bisa buat kejar kayak gitu ya. Tapi kalau RST kalian nggak bisa kejar.
Dan untuk RST sendiri dibilang token paling gampang dapatnya, kita main game aja sekitar beberapa jam udah bisa dapat 100 RST ya. Ada yang sekali main dapat 5, ada yang 3 kadang ya. Kadang paling kecilnya 3 biasanya. Itu untuk beberapa kan berubah-berubah ya. Kita contohin di sini, kita main kayak gini. Main kayak gini aja, bisa aja nanti setelah menang itu dapat RST. Jadi kalau kalian dibuat mining RST, kalau menurut saya rugi lah ya, mendingan buat mining yang lain. Soalnya power segede itu cuman dapat 20 RST dalam 24 jam. Yang paling tinggi kan tadi 50 RST ya, paling tinggi 50 RST, padahal itu cuman bisa dikejar cuman dalam, anggaplah kalau kita main penuh semuanya dapat dalam 2 jam dapat itu 50 RST. Enggak nyampe kali ya, enggak nyampe 2 jam udah dapat 50 RST. Kalau menurut saya sih rugi difokuskan ke RST. Tapi tergantung kalian juga. Kalau kalian malas main gamenya nggak apa-apa sih, taruh di RST juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya lebih baik kejar event-event aja, lebih cepat dapat RST-nya dan juga bisa kejar event-event yang lain seperti itu. Kita lihat dapat apa ini. Cuman dapat power doang, jadi nggak ada bonus. Jadi seperti itu, kadang kita dapat RST, kadang dapat apa gitu ya, kadang dapat USDT lumayan buat update apa namanya, buat belikan RLT pas ada event. Jadi kita bisa dapat alat mining yang lebih gede lagi buat nambah-nambah lah ya. Oke, mungkin seperti itu aja penjelasan video kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga share ya. Oke, makasih. Selamat sore.